Warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya berkompak ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi hakul muslim alal muslim situ. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahu wa idza maridu fa'udhu wa idza mata fa'tabir. Yang pertama harus senantiasa menjawab salam ya. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam pertama dilunaskan hutangnya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan rezekinya melimpah. Amin. Dan nanti di akhirat masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, saya ulang satu kali lagi karena Allah menyenangi hal-hal yang janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah didoakan gitu jadi banyak gitu ya menjawab salamnya. Insya Allah Bapak Ibu ya, kita dalam hidup ini memang tidak selamanya lurus. Terkadang kita suka belok kanan kiri, termasuk dalam masalah ekonomi juga kita tidak selamanya tebal atau tidak. Kadang kita jadi siapa ya, bahkan kadang kita juga pinjam ke orang lain. Mudah-mudahan dilunaskan hutangnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak DKM kita, Bapak Dian Putra, yang kami hormati, pembawa acara sekaligus guru ngaji kita, Pak Ustadz Rosid, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan di Masjid Jami Al-Majid, bukan Masjid Jami ya, tapi Masjid Jami Al-Majid. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin di dunia wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, supaya diam kita di masjid, mari kita niatkan dulu ya. Mari kita niatkan dulu untuk iktikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ya, saya niat iktikaf di masjid selama kita masih berada di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah karena Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan juga anak-anakku, pada hari ini judulnya kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya tepatnya Isra dan Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Ya Bapak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kenapa kita memperingati Isra dan Mi'raj?
kita harus tahu dulu ya apa manfaatnya memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu dulu sejarahnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Coba Bu, tahun berapa, tanggal berapa Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj? Siapa yang tahu Bu? Tanggalnya 27 Rajab ya. Tahunnya tahun berapa Bu? Ada yang tahu nggak? Ada kan? Tahun 12 kenabian ya. Jadi Rasulullah itu dijadikan nabi, diangkat oleh Allah menjadi nabi 12 tahun ke depan ya. Menurut ini memang istilah di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 11 tahun kenabian, ada yang mengatakan 12 setelah tahun kenabian. Nah, waktu itu Rasulullah sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu mengalami yang disebut dengan tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan Amul Huzni. Kenapa Rasulullah dan juga umat Islam saat itu mengalami tahun kesedihan? Pertama, Rasulullah ditinggal mati oleh istri tercintanya. Siapa Bu? Siapa istri Rasulullah yang meninggal saat itu? Siti Khadijah binti Khuwailid. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu penuh perjuangan. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dulu sebelum nikah sempat ta'aruf dulu. Rasulullah apakah sempat ta'aruf? Ya sempat, tetapi tidak secara langsung. Saat itu Rasulullah suka berdagang, ngambil barangnya dari Siti Khadijah, karena Siti Khadijah itu janda yang kaya raya. Ya, saking kaya rayanya itu dagangannya itu didagangkan oleh orang-orang yang ada saat itu. Salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad gitu. Ya, kemana? Itu dari Mekah ke negeri Syam. Saat itu di mana Bu? Saat itu sekarang Syria, yang sekarang berkecamuk perang saudara. Karena apa? Karena perbedaan aliran, karena perbedaan mazhab, karena perbedaan firqah. Sehingga di Syria itu, di saat itu sekarang bangunannya hancur, bangunannya acak-acakan. Padahal dulu itu pasarnya di zaman Rasulullah, ya, tempat perdagangan. Oleh karena itu, mari di antara kita, sekalipun ada perbedaan, ya, kita saling menghormati perbedaan tersebut. Tetapi bukan karena perbedaan meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ya. Kalau sholat berjamaah di masjid, apalagi laki-laki, wajib wudu, ya, harus itu. Ya. Tolong nanti sampaikan kepada suami ibu, suruh Pak Ustadz Sofan itu harus berjamaah di masjid, gitu ya. Kita ramaikan kembali di masjid, jamaah zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kenapa? Alhamdulillah sekarang COVID-19 sudah mulai melandai lagi, ya. Jadi tolong sampaikan salam kepada suami-suami, ibu-ibu untuk melaksanakan sholat berjamaah lagi.
Oke, saya lanjutkan ceritanya lagi ya. Denis, hai Denis, dengarkan dong. Ini Pak Ustadz lagi cerita ya. Nah yang selanjutnya, karena Rasulullah memperdagangkan atau mengambil dagangannya Siti Khadijah dan itu laris, itu hebatnya ya. Rasulullah ketika berdagang di negeri Syam itu beda dengan penjual yang lain. Kalau penjual yang lain ada yang ngecoh timbangan, ada yang ngibul harga dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah dagangnya jujur, sehingga para pembeli senang kepada Rasulullah yang mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah dan sangat laris, sehingga Siti Khadijah secara diam-diam itu menyimpan asa naksir sama Rasulullah. Ya, naksir tuh dulu yang naksir perempuan tuh, sekarang yang naksir laki-laki. Makanya kalau perempuan naksir sama laki-laki itu jangan malu, karena ya Siti Khadijah pertama kali naksir sama Rasulullah. Ya, setelah lama kemudian Rasulullah jadilah menikah dengan Siti Khadijah. Setelah nikah dengan Siti Khadijah yang kaya raya itu mewakafkan hartanya untuk perjuangan Islam. Kata Khadijah, ya suamiku, ya Rasulullah, saya wakafkan harta kekayaan ini untuk perjuangan Islam. Maka ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah merasa kehilangan. Aduh, istriku telah tiada, bendaharaku telah tiada, teman perjuanganku telah tiada. Sedih Rasulullah. Lama kemudian Abu Thalib pun meninggal. Siapa itu Abu Thalib? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal Abu Thalib adalah salah satu paman Rasulullah di antara paman-paman yang lain. Siapa paman yang lain? Banyak, termasuk Abu Jahal, ya, abu-abu yang lain. Tapi Abu Thalib itu mendukung dakwahnya Rasulullah. Walaupun dalam sejarah kita kenal Abu Thalib itu tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah, tetapi menjadi tameng Rasulullah. Itu pun meninggal. Ya, saya tidak akan menceritakan bagaimana meninggalnya Abu Thalib, tetapi paman yang Nabi cintai, yang selama ini menjadi backingnya Rasulullah, yang selama ini menjadi pendukungnya dakwah Rasulullah, meninggal, sehingga Rasulullah kesepian, sedih. Ya, bahkan dalam sejarah juga dikatakan orang-orang kafir Quraisy itu memboikot ya, sebagaimana sekarang Rusia diboikot oleh Amerika, oleh sekutunya dan lain sebagainya. Ya, sekarang Rusia itu karena menyerang Ukraina, dia jadi kesepian. Tapi beda ya Rasulullah dengan Rusia. Nah, itu salah satu kenapa Rasulullah kemudian diisrokan, dimi'rajkan. Itu bagian dari hiburan, bagian dari jalan-jalannya Rasulullah, karena Rasulullah mengalami tahun kesedihan, amul hujni, karena ditinggal oleh istrinya tercinta dan ditinggal oleh pamannya tercinta dan juga dikucilkan oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diajak oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kalau kita mungkin bahasa kita, Rasulullah, jangan mudik, kita jalan-jalan, ya, kita jalan-jalan sekarang. Jalan-jalannya bukan turun ke Jawa,
bukan tur ke Sumatera, tapi turnya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, ke Al-Mustawa, ke Aras, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan Isra. Nah ini diriwayatkan dari hadis yang rawinya adalah Al-Baihaqi, sanadnya dari Shaddad bin Aus, bahwa Rasulullah melakukan perjalanan Isra itu naik buruk, ya. Buruk itu apa itu buruk? Buruk itu binatang sejenis apa ya? Jadi katanya wallahu a'lam bishawab, tapi ini berdasarkan dari hadis, itu lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal. Bigal. Apa itu bigal? Bigal itu peranakan binatang ya, perkawinan antara kuda dan keledai. Jadi kalau melesat itu sejauh mata memandang. Ya. Jadi ceritanya Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril untuk naik buruk, bukan naik bis Bu ya, bukan naik bis apa Rosalia Indah, bukan, tapi naik buruk, melesat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah ini di perjalanannya ya, Rasulullah pertama berhenti dulu. Di mana berhentinya? Berhentinya di sebuah daerah yang banyak pohon-pohonnya. Kata malaikat Jibril, bentar, kita isi bensin dulu ya. Nah, kalau di kita kayak gitu, tapi buruk nggak ada bensinnya. Kita berhenti dulu ya Muhammad. Kita turun dulu. Ini tempat yang banyak pohon-pohon. Ayo kita sholat. Nah, Rasulullah sholat, tapi sholatnya kaifiatnya wallahu a'lam bishawab ya, karena perintah sholat yang sesungguhnya yang seperti kita lakukan itu nanti setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Sholat di sini para ulama berbeda pendapat. Pokoknya sholat ya kaifiatnya tidak seperti yang kita lakukan sekarang. Nah di tempat itu Rasulullah sholat, kemudian kata malaikat Jibril, ayo naik lagi. Nah setelah naik, malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, tahukah kamu tadi kita berhenti di mana? Kata Rasulullah, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Tadi itu kita berhenti, kita melaksanakan sholat di sebuah tempat yang banyak pohon-pohonnya, itu yang disebut dengan Yasrib ya. Kita tahu Yasrib nanti disebut dengan Madinatul Munawwarah. Nah kemudian Rasulullah naik lagi, naik buruk lagi, melesat lagi sejauh mata memandang, kemudian berhenti lagi di sebuah tempat di perbukitan. Ya Rasul, kita turun dulu, kata malaikat Jibril. Ayo kita sholat dulu. Nah Rasulullah kemudian dengan malaikat Jibril sholat, kemudian setelah itu naik lagi ke buruk, kemudian melesat lagi. Nah, di tengah perjalanan malaikat Jibril tanya lagi, ya Rasulullah, tahukah kamu tadi tempat pemberhentian kita di mana? Wallahu a'lam, kata Rasulullah. Itu tadi disebut dengan Bukit Tursina, Turisin, Bukit Sinai. Jadi ibu tahu ya, Bukit Sinai itu adalah tempat Nabi Musa menerima Al-Amrul Asyirah, the Ten Commandment, 10 perintah dari Tuhan. Ya, di mana? Di Bukit Sinai. Ya, nanti lihatlah di peta Bukit Sinai itu di mana. Dalam pendapat para ulama yang mengatakan di daerah
Sirnya Allah. Kemudian naik lagi, kemudian melesat lagi. Berhentilah, Rasulullah melihat ini banyak seperti istana-istana. Kemudian berhenti, kata Jibril, ayo Rasul kita turun lagi, kita sholat lagi. Nah setelah itu kemudian malaikat Jibril menjelaskan ini yang disebut dengan Baitullah. Ya, apa Baitullah ini? Bethlehem. Kalau menurut orang Nasrani itu Bethlehem. Ya, dalam Islam disebut Baitullah. Ya, gudang apa? Gudang daging. Gudang daging. Ya, ada yang mengatakan dekat kandang domba. Tetapi Rasulullah melihatnya itu seperti istana Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dilahirkan oleh apa? Siti Maryam. Ya, itu Baitullah. Kemudian setelah itu, nah ini sudah mulai nyampe ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah dibawa lagi oleh malaikat Jibril masuk Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Al-Aqsa dibawa ke tempat dengan pengimaman, imaran di Sunda, ya. Kemudian Allahu a'lam bishawab, ini buruhnya diikat di situ. Kemudian Rasulullah dengan malaikat Jibril pun sholat. Nah itu Baitul Maqdis yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Nah itu enggak jauh ya, Baitullah ini Bethlehem, bahkan dengan tembok ratapan. Nah di situ, makanya di Palestina itu ada sebuah tempat, ya, tempat tiga agama samawi. Ya, di situ ada Bethlehem, ada Baitul Lahmi, ada Masjid Al-Aqsa, tempat masjid yang dulu jadi kiblatnya umat Islam sebelum kiblatnya beralih ke Ka'bah. Bukan kita ya, dulu orang-orang dulu ya zaman Nabi Muhammad itu sempat apa? Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa dijadikan sebagai kiblat. Tapi itu sudah dinasah dengan turunnya ayat apa? Rasulullah supaya menghadapkan wajahnya ke Baitul Haram atau ke Ka'bah. Nah ayat itu menjadi penghapus yang dulu kita menghadap sholatnya ke Baitul Maqdis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi Muhammad naik ke atas. Nah ini naik ke atas, Mi'raj itu tidak pakai buruk Bu, ya, karena buruknya dalam hadis ini dikatakan ini diikat di dekat Baitul Maqdis. Terus naiknya di mana? Mi'rajnya di mana? Nabi beserta malaikat Jibril. Malaikat itu makhluk Allah yang terbuat dari cahaya. Ya, beda kalau kita terbuat dari tanah. Nabi Adam terbuat atau tercipta dari tanah. Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk. Kita tercipta dari sperma dan ovum. Ya, tapi itu saripati tanah. Ya, tapi pada secara tidak langsung kita pun tercipta dari tanah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta malaikat Jibril? Itu melesat naik ke atas. Nah ini setelah diteliti oleh ilmu fisika, mungkin nggak? Nah ingat, fisikanya asal fisika yang Islami, bukan fisika sekuler. Karena kalau dikaji secara ilmu pengetahuan sekuler, ya, Nabi Muhammad yang itu adalah jasad seperti kita, tidak bisa melesat ke atas.
tetapi dengan takdir Allah, ya, walaupun tidak menggunakan pesawat ulang-alik, itu bisa naik ke langit bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu karena makhluk tercipta dari cahaya, maka kalau melesat itu kecepatannya kecepatan cahaya, bukan kecepatan kilometer per jam lagi, tapi ribuan bahkan jutaan kilometer per jam. Oh ya, coba ibu-ibu yang pernah sekolah di SMA atau kuliah, saya tanya, kecepatan cahaya dengan kecepatan suara mana yang lebih cepat? Cahaya. Jadi kalau suara itu, nah saya ngomong di sini, ibu-ibu mendengar di sana, atau ibu-ibu mungkin yang berada di rumah mendengar suara dari saya karena pakai suara. Nah kalau cahaya mah itu lebih cepat dari suara. Nah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah beserta malaikat Jibril. Jadi wajar, apalagi diperbuat dengan takdir Allah, melesat ke atas, ke langit yang pertama. Di langit pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, kata Nabi Adam, selamat datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Adam mendoakan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan supaya apa? Berkah selamat di dunia wal akhirah beserta umatnya yang taat. Alhamdulillah, Bu, kita sudah didoakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, kata Nabi Adam, saya doakan Rasulullah beserta umatnya yang taat kepada Engkau dan Allah. Itu di langit pertama ketemu dengan apa? Dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, luar biasa ya. Nah yang selanjutnya Nabi Muhammad kemudian naik lagi ke langit kedua. Coba saya tanya, langit itu ada berapa lapis, Bu? Ada 7 ya? Ada 7. Ya walaupun kata ilmu fisika, langit itu adalah lapisan-lapisan udara. Ya. Nah, wallahu a'lam. Coba melesat aja ke atas, kita teliti. Memang lapisan-lapisan langit itu berbeda-beda. Lapisan udara itu berbeda-beda. Semakin ke atas, semakin hampa udara. Ibu-ibu pernah ke bulan nggak? Pernah ke bulan nggak? Pas selamat udah. Iya, pas selamat udah pernah ke bulan. Ya, kalau di bulan Bu, kalau di bulan kita jadi ngapung, Bu. Walaupun kita tidak punya sayap, ngapung. Jadi kalau pengen ngapung, terbang, ya, terbang, coba ibu ke bulan. Ya, kumpulin duitnya dari sekarang. Ya, kapan-kapan kita jalan-jalan ke bulan, ya. Ya. Nah itu apa udara? Maka benar, memang langit itu berlapis-lapis. Nah kemudian Rasulullah di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya pun mendoakan, ya Rasulullah, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kau dan umatmu yang taat kepada Engkau dan Allah diselamatkan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya jangan merasa rugi, Bu, menghadiri Isra Mi'raj ini. Ini salah satu umat yang didoakan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Ya. Kemudian Rasulullah dengan malaikat Jibril naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa pun Nabi Yusuf, Nabi yang ganteng. Ya, siapa di sini paling ganteng? Paling ganteng ya mungkin saya gitu ya. Nah, aku ganteng ya. Nah, Pak Rosi paling ganteng lah.
ya. Itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Oleh Nabi Yusuf pun didoakan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang taat. Itu di langit ketiga. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Siapapun Nabi Idris itu? Nabi Idris itu adalah Nabi yang termasuk 25 Nabi dan Rasul. Apa itu ya? Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan lain sebagainya. Sampai Nabi Muhammad SAW. Kita diharuskan untuk menghafal para Nabi dan Rasul yang 25. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ya, siapapun Nabi Harun. Nabi Harun juga termasuk Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dari 25 Nabi dan Rasul. Kemudian naik lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang gagah. Nabi Musa itu gagah, tapi mulutnya atau lidahnya agak cadel, sudah cadel, pewok ya. Makanya Nabi Musa itu dalam dakwahnya punya asisten yang suka berbicara. Jadi Nabi Musa jarang berbicara karena lidahnya agak cadel gitu. Nah kemudian naik lagi ya, oleh Nabi Harun, oleh Nabi Musa pun didoakan Nabi Muhammad supaya selamat ya, selamat di dunia wal akhirah beserta umatnya yang taat. Kemudian naik lagi ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Hukama, Abul Anbiya wal Mursalin. Ya, Nabi Ibrahim itu lebih dikenal dengan bapaknya para nabi. Ya, walaupun sebenarnya bapak-bapaknya para nabi adalah Adam alaihissalam, tapi dari keturunan Nabi Ibrahim itu banyak melahirkan para nabi dan rasul. Ya, yang kita tahu Nabi Ibrahim itu istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah itu banyak melahirkan para nabi-nabi Bani Israil. Ya, siapa? Ishak, Yusuf, Yakub, Shu'aib sampai Musa, Isa alaihissalam. Nah dari Siti Hajar itu hanya 2 menurunkan Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Siapa? Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail tidak ada lagi Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Ibrahim lebih dikenal dengan Abul Hukama, Abul Anbiya wal Mursalin. Ya, bapak kebijakan, bapaknya para Nabi dan Rasul. Nah setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, selamatkan Nabi Muhammad beserta umatnya yang taat di dunia wal akhirah. Nah di langit ke-7 itu Nabi Muhammad SAW ya dibawa lagi ke tempat namanya Baitul Ma'mur. Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Baitul Ma'mur itu rumah ibadah di langit. Kalau rumah ibadah di bumi disebut dengan Baitullah, Ka'bah. Nah, jadi kalau di langit itu Baitul Ma'mur. Jadi setiap hari itu masuk 70.000 para malaikat untuk sholat di mana? Di Baitul Ma'mur. Ya, dalam kitab dikatakan Baitul Ma'mur itu kalau diambil garis lurus ke bumi itulah Ka'bah. Jadi
simetris antara Ka'bah dengan Baitul Ma'mur di langit ke-7 atau itu Baitul Ma'mur. Jadi banyak, dan di sanalah Rasulullah mengimami sholat. Makmumnya para nabi yang lain, termasuk siapa? Para malaikat. Ada kurang lebih 70.000 malaikat di Baitul Ma'mur. Nah, ini silakan dicek di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari, sanadnya dari Sa'id bin Abi Arubah Al-Qatadah. Ya, ini salah satu perjalanan, ya, cerita perjalanan dari Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, setelah itu malaikat Jibril tidak menemani lagi. Kenapa? Karena itu wilayahnya wilayah Nabi Muhammad beserta Allah. Ya. Jadi kalau kita masuk istana, ketika tamu dibawa ke tempat presiden, itu biasanya pengawal itu keluar. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu pembicaraan yang rahasia antara tamu dengan presiden. Di sini pun di Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril nggak kuat lagi mengantar Rasulullah. Kemudian Rasulullah, ya, di Sidratul Muntaha, di Mustawa, bahkan di Aras, itulah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima sholat 50 waktu. Ibu, sholat 50 waktu. Kira-kira kalau sholat 50 waktu jadi disyariatkan, ibu-ibu sempat masak nggak? Ya. Sempat ngerumpi nggak? Ya. Kemudian sempat nyuci nggak? Ya. Oh, bisa Pak Ustaz. Sekarang kan nyucinya pakai mesin cuci, ya boleh deh, ya. Ya, tapi bayangkan kalau 50 waktu itu disyariatkan dan kita melaksanakan sekarang, itu kayaknya kita repot ya. Gak bisa ngajar saya, sholat ya terus, ya. Gak bisa bapak-bapak ke pasar dagang, ini gak bisa jualan obat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika menerima sholat 50 waktu, kemudian Rasulullah turun lagi ke mana? Ke langit yang sebelumnya, ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, ada apa dengannya kamu berjumpa dengan Allah di atas di Sidratul Muntaha? Oh, aku menerima perintah sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, apakah benar umatmu kuat menjalankan sholat 50 waktu ya Rasulullah? Coba deh kamu menghadap lagi ke Allah, minta keringanan. Setahu saya juga punya umat namanya Bani Israil, yang itu adalah umat pilihan, umat paling hebat, ya. Tapi badannya luar biasa, kata Nabi Musa. Tolong komunikasi lagi dengan Allah Rabbi untuk minta keringanan. Nah, akhirnya Rasulullah naik lagi ke atas, ya, naik lagi ke atas ke Sidratul Muntaha, ke atas, bertemu lagi dengan Allah, kemudian minta keringanan, ya. Akhirnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ini terjadilah dialog antara Rasulullah SAW dengan Allah, tawar-menawar, sehingga pada akhirnya ditetapkan udahlah sholat 5 waktu saja. Tapi kata Allah, sholat 5 waktu ini pahalanya sama dengan perintah saya yang pertama 50
Ya, kita dengar amal kebaikan yang kita lakukan termasuk sholat itu dilipat gandakan dikalikan 10. Jadi kalau kita sholat 5 waktu itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sama pahalanya dengan 50 waktu, Bu. Ya, bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin sholat Isya berjamaah itu fadilahnya sama dengan sholat setengah malam. Coba ibu hitung aja deh, malam itu kalau kita hitung dari jam 6 sampai jam 6, dari jam 18 sampai jam 6 pagi, setengahnya kira-kira sampai jam 8, jam 12. Itu pahala sholat fadilahnya itu sama dengan setengah malam sholat Isya berjamaah. Ya, makanya saya mohon kepada ibu-ibu untuk membisikkan ke suaminya, ayo kata Pak Ustadz, coba kita sholat berjamaah di masjid, terutama Isya dan subuh. Nah itu sholat yang paling malas, biasanya Isya sudah ngantuk, subuh masih ngantuk. Kalau subuh itu fadilah sholatnya, pahalanya itu sama dengan sholat semalam suntuk kalau sholat subuh berjamaah di masjid. Betul ya? Nah itu kata Allah pun, ya Muhammad, udahlah ini 5 waktu aja, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya, setelah perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah kembali ke mana? Ke rumahnya. Nah ini menurut sejarah dikatakan bahwa Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj itu hanya beberapa jam saja, ya, sampai tempat tidur Rasulullah itu masih hangat ketika Rasulullah berangkat Isra dan kemudian pulang dari Mi'raj. Di pagi harinya Rasulullah mengumumkan kepada masyarakat Quraisy, ya, hei saudara-saudara sekalian, semalam saya sudah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Saya diperjalankan Isra wal Mi'raj oleh Allah melalui malaikat Jibril, naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas beserta malaikat Jibril, lalu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Al-Mustawa, ke Aras, bertemu dengan Allah. Ini oleh-olehnya sholat 5 waktu, ya. Nah disitulah terjadi apa? Terjadi penolakan yang besar-besaran. Ada 3 kelompok. Yang pertama mengatakan, benar engkau melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya, itu kelompok Abu Bakar. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu artinya bapak, Bakar artinya buru-buru, bakrun, buru-buru, Siddiq membenarkan, ya. Nama Abu Bakar sebenarnya nama aslinya adalah Abu Quhafah. Tetapi setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, maka Rasulullah memberi gelar Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, ada yang menolak mentah-mentah. Kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang menolak. Yang mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan menempuh ribuan kilometer, ya. Dari sini kata orang-orang kafir, dari Mekah ke Madinah ke Yasrib aja itu kurang lebih berapa? 700 kilometer.
dari sini 700, 500 dari sini ke Semarang ya. Bapak Ibu, nanti kalau berangkat haji itu kan berangkat dari Madinah, Masjid Nabawi mau ke Mekah. Nah itu berhenti dulu di mikot ya. Mikotnya di Bir Ali. Nah itu pertengahan antara Masjid Nabawi dengan dengan Mekah. Ya. Nah itu hitungannya kurang lebih 450 sampai 500 km. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa berangkat haji. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak-banyak berdoa. Salah satu doanya yang sering saya baca itu surat Ibrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni asqatu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram ya Rabbana yuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya, itu baca setelah sholat lima waktu, insyaallah nanti dipanggil oleh Allah untuk apa? Haji ke Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi satu kelompok yang ragu-ragu. Ini benar enggak ya Muhammad ini melakukan Isra dan Mi'raj? Kalau menurut pemikiran saya nggak mungkin. Tapi jadi dia ragu antara iya dan tidak. Itu yang disebut dengan kaum munafikin. Makanya Bu ya, kalau masalah keimanan, masalah informasi keagamaan yang sudah benar, yang ragu-ragu lagi, udah yakin aja, sahih wa ta'na. Ini benar ya, kata Pak Ustaz Sofwan itu, sholat lima waktu itu besar pahalanya. Benar nggak ya? Dengan di rumah deh. Itu ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, khawatir kita masuk kelompok munafikun. Ya, makanya ini kan sudah jelas hadisnya. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dari sholat sendirian. Berapa? 27 derajat. Insya Allah bro, kalau ibu-ibu rajin sholat berjamaah, ya kalau ibu-ibu boleh di rumah Bu, karena memang sebaiknya ibu-ibu sholatnya di rumah. Ya, tapi mau ikut nih sama suami sholat di masjid, silahkan, karena kita punya hijab. Ya, di rumah pun nggak apa-apa. Tapi sholat berjamaah dengan anak-anaknya yang perempuan, insya Allah ya pahalanya 27 derajat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu ya, itu ceritanya Isra wal Mi'raj yang luar biasa. Ini tidak sempat saya jelaskan bagaimana perjalanan Isra. Rasulullah bertemu dengan orang yang pecah kepalanya, dengan orang yang memperebutkan daging busuk, orang yang minum nanah. Tidak saya sampaikan, nantilah di lain waktu. Tapi itu termasuk orang-orang yang menolak kebenaran, orang yang suka berzina, orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang suka minum khamar. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, tadi saya melihat orang seperti itu apa? Maka oleh Jibril ceritakan, itulah orang yang suka minum minuman keras, itulah orang yang suka meninggalkan sholat lima waktu, itulah orang yang suka berzina. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dijaga oleh Allah dari perbuatan keji seperti itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa saya amalkan oleh saya pribadi dan juga diamalkan oleh Bapak Ibu. Ya, intinya peringatan Isra Mi'raj ini adalah
mengingatkan kita kembali untuk rajin sholat, menjaga sholat, terutama sholat fardu yang 5 waktu secara berjamaah. Ya, kalau sudah dilaksanakan itu, tambah dengan sholat duha, tambah dengan sholat tahajud, tambah dengan sholat sunnah yang lain. Insya Allah orang yang menjaga sholat 5 waktu itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin wa nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Masjid yang saya hormati dan saya muliakan, khusus Ustaz Syofa dan sudah memberikan ceramahnya, buat ketua PKM dan seluruhnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Tidak terasa bahwa Quran kita sudah penutupan pengajian sementara, kita tawakufkan ya. Mudah-mudahan kita tawakufkan ini enggak tawakuf selamanya. Biasanya kalau udah nutup mau buka lagi suka malas, apalagi kalau kuncinya hilang, udah berabe ya. Itu juga yang terpenting kesempatan ini, selain saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah, baik kaum ibu ataupun kaum bapak, ketika menyampaikan materi dengan kekurangan, kealfaan ataupun kesalahan, saya mohon membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cuma di kesempatan ini tadi berbicara masalah sholat, saya tambahkan sedikit saja. Di dalam sholat ada satu rukun qauliyah yang memang kalau tidak dengan itu sholat kita tidak sah. Ya, itu surat Al-Fatihah. Dalam setiap rakaat wajib baca surat Al-Fatihah, ya kan? Itu secara logika begitu. Nah, ini faedahnya luar biasa, Pak. Ya, faedahnya luar biasa. Dan sebenarnya ini benteng buat kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan, itu yang meriang, yang sakit, yang semaput bukan sembarangan makhluk. Iblis saja semaput. Ya, iblis pingsan, iblis sakit. Kalau sekarang sampai di opnam, tuh anak buahnya para setan jenguk. Tahu bawa ini enggak tahu apa sih, enggak tahu ya. Kalau sekarang begitu. Ya, saking luar biasanya Al-Fatihah. Makanya ya, kalau kita khusyuk, kita benar baca Fatihahnya, insya Allah sholat kita bisa khusyuk. Tapi karena kita memaknai Al-Fatihah ala kadarnya, sehingga sholat kita kadang di mana gitu. Ya, kadang kita jadikan ajian sholat itu. Duit lupa, sholat akan ingat duitnya. Kunci lupa, sholat itu kali ketemu dalam sholat. Biasanya begitu. Apalagi Allahu Akbar, oh iya kunci kok batal. Ya, iya. Allahu Akbar, ingat duitnya bapak. Aduh, duit mana di baju ono? Ya, aduh sebelum dicuci buru-buru, akhirnya sholatnya buru-buru. Takut diambil sama siapa? Ya, itu duit simpenannya takut diambil. Ya, jadi buru-buru. Itu ya, makanya baca Fatihah yang benar. Ya, di dalam ketika Al-Suratul Fatihah diturunkan, iblis meriang. Kenapa? Karena takut pengikutnya, usahanya
yang menjadi anggaran dia atau tujuan dia untuk menyesatkan dan untuk mengajak kaum manusia ini menjadi pengikutnya sebanyak-banyaknya terkendala gara-gara surat Al-Fatihah itu. Ya, itu makanya baca yang benar ya. Itu aja. Terus kemudian nantilah ya, mudah-mudahan dikasih panjang umur, yang pembahasannya, penjelasannya masih disampaikan, mudah-mudahan dikasih sehat, punya umur, sehingga kita dapat bertemu di majelis taklim lagi untuk sama-sama mengaji, sama-sama mengkaji ilmu agama, supaya ibadah kita dari hari ke hari semakin baik dan semakin benar secara hukum syariatnya. Mudah-mudahan benar di pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita biar ya. Sementara ini niat ibu sholat karena pengen dapat surga, selama ini ibu niat karena takut masuk neraka, kagak apa-apa. Bagian baik kata saya ya. Nanti kalau udah bener, ibu pasti akan dengan sendirinya niatnya bergeser, sehingga nggak takut ibu nanti mau dimasukkan ke neraka ke, mau dimasukkan ke surga ke, yang penting bisa ibadah kepada Allah, itu yang paling benar ya. Terus sementara ini masih begitu, nggak apa-apa, masih benar kata Imam Al-Ghazali, masih benar ya. Gitu. Mari sama-sama kita tutup dengan doa, kita baca surat Al-Fatihah buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, panjang umur, juga diberikan kemudahan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan nilai yang bertambah ya, dengan nilai yang bertambah dari segi keilmuan, dari segi penerapan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap juga mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh dan solehah, anak yang taat ibadah kepada Allah, orang tua, berbakti kepada orang tua, bermanfaat kepada orang tua. Juga kita doakan ahli guru kita, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, yang dosanya dimaafkan, kesalahannya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakadu mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal fadla wa anta rahmah haqqa wa nahnu bika wa anta lam tazal min dzalika alam. Allahumma sahhil umurana wa asil maqasidana wa balighna ilayka ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa ashrah sudurana wa khtim bis salihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa hifdna bis salihin ghairi khazaya wa maktumin. Allahumma ij'alna wa auladana wa zurriyyatina wa ahli baitina wa qarabatina wa talamizana ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa su'i wa bukhli wa din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nurika bi nuri la
والهدى والتقى والعدل والغنى والملك على دينك دين الإسلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الثمرات فيشكرون وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا اغفر لنا واغفر لأمة سيدنا محمد وارحمنا وارحم لأمة سيدنا محمد وانصرنا وعلى سيدنا محمد نصرة تامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الرحمن يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.